Yang pertama saya ingin jelaskan dulu apa itu debt collector. Debt collector itu sah secara hukum. Debt collector itu harus berada di bawah naungan satu lembaga berbadan hukum. Biasanya ini PT. Nah, kerja debt collector itu juga diatur. Dia boleh mendatangi nasabah. Debt collector itu bisa mendatangi nasabah, tentunya dengan norma-norma, dengan aturan-aturan. Yang pertama, tidak boleh mengintimidasi, datang dengan sopan di jam kerja, tidak boleh menemui di tempat lain selain daripada di rumahnya atau yang disepakati dengan nasabah. Debt collector itu hanya mengingatkan nasabah untuk membayar cicilan, membayar hutang. Namun persoalannya akhir-akhir ini banyak debt collector yang saya katakan debt collector ilegal, atau yang marak beredar adalah mata elang yang kemudian beroperasi tidak sebagaimana peraturan yang ada di jalan-jalan, kemudian melakukan eksekusi, bahkan tidak memberikan peringatan, melakukan eksekusi. Debt collector ini di jalan ketemu dengan nasabah, membawa data, kemudian mengeksekusi atau merampas. Nah, ada juga debt collector yang mempermalukan nasabah dengan menghubungi keluarganya, dengan menghubungi kerabatnya, menghubungi lingkungan sosialnya, RT, dan lain sebagainya. Ini yang salah kaprah. Nah, kesalahan ini akhir-akhir ini makin diperparah lagi dengan munculnya aplikasi mata elang. Apa aplikasi mata elang itu? Ini sebuah aplikasi yang bisa kita download di Play Store. Yang akhir-akhir ini konon beberapa sudah di-banned oleh Komdigi. Lembaga-lembaga keuangan ini karena terlalu banyaknya konsumen yang tidak membayar, lantas mengobral data objek kendaraan. Jadi data ini di-share di satu aplikasi yang namanya mata elang. Dan itu jumlahnya bisa jutaan. Nah, persoalannya semua orang bisa mengakses, bisa mendownload data ini di aplikasi mata elang. Maka orang banyak menyebut mata elang. Mata elang itu ya bagi saya sebenarnya seperti debt collector, cuman debt collector yang ilegal, yang berada di jalan-jalan itu tadi. Oke ya, kita sebut orang-orang itu mata elang. Nah, ketika mereka mendownload, mereka itu kemudian kerjaannya mengamati data itu. Diamatilah data itu. Ketika menemukan data sepeda motor, mobil di jalanan, mereka langsung mengeksekusi. Nah, inilah yang salah kaprah dan menjadikan problem kita akhir-akhir ini. Bagi saya, kegiatan semacam itu melanggar hukum. Bukan bagi saya, itu secara hukum melanggar, jelas-jelas melanggar hukum. Itu namanya bukan menagih, itu namanya adalah perampasan, itu namanya adalah intimidasi, dan itu bagi saya adalah pembegalan. Ketika awal membuat perjanjian dengan konsumen, lembaga keuangan itu kemudian dilampiri dengan yang namanya akte fidusia. Akte fidusia ini sebenarnya untuk melindungi kreditur, gitu kan, dan juga untuk kepastian hukum juga bagi lembaga keuangan. Namun tentunya akte fidusia ini juga harus dijalankan dengan tepat, di mana konsumen dan lembaga keuangan itu membuatnya di notaris. Setelah membuat di notaris, kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini yang tepat. Namun jujur saja, saya meyakini, saya sebagai praktisi hukum sampai sekarang belum pernah mengerti lembaga keuangan itu melakukan hal semacam itu, karena memang ini berbiaya mahal. Hampir-hampir ini tidak ada. Sehingga saya katakan perjanjian kalau tidak menggunakan fidusia itu, ya ini cacat formal. Karena dalam fidusia ini nanti diatur semuanya. Bagaimana secara hukum itu dialihkan di lembaga keuangan dan kendaraannya itu digunakan oleh nasabah. Jadi dengan adanya surat kuasa yang diberikan atau yang ada dibawa oleh mata elang atau debt collector ilegal itu, bagi saya
itu tidak ada artinya. Itu jelas tidak sah dan abal-abal. Ini negara hukum, semuanya diatur oleh hukum. Gimana mereka bisa melakukan peradilan di jalan raya dengan cara merampas kendaraan bermotor itu jelas-jelas melanggar hukum. Itu tidak benar. Ini adalah suatu yang ironis ya, bagi saya ironis karena saya yakin ada oknum-oknum lembaga keuangan yang justru menyalahpahamkan sistem ini sehingga masyarakat itu menjadi korbannya. Orang-orang ini, mohon maaf saya harus katakan jujur ini, orang-orang yang berprofesi sebagai mata elang, debt collector ini kan rata-rata ya orang-orang yang SDM-nya rendah, sehingga mereka nggak ngerti hukum. Mereka merasa berkuasa sekali. Mereka tuh merasa seakan-akan mendapatkan tiket untuk mengeksekusi. Nah ini lembaga keuangan selama ini kan diam. Masyarakat sendiri kasihan, resah dengan adanya debt collector, mata elang yang berada di jalan-jalan dengan membawa surat kuasa ini. Akhirnya apa yang terjadi? Perang otot di jalan raya. Nanti siapa yang menang ya itu yang menguasai, gitu kan. Kalau debt collectornya, mata elangnya itu di backup oknum-oknum, biasanya juga ada oknum kepolisian, mereka seakan-akan kuat, gitu kan, bisa mengeksekusi sepeda motor atau mobil di jalan raya. Kemudian kalau nasabah merasa di backingi oleh lembaga swadaya masyarakat, LSM gitu kan, mereka juga merasa kuat gitu, sehingga bisa menguasai sepeda motor yang tanpa dibayar cicilannya. Nah, ini yang terjadi, ini kan menyebabkan perang antar masyarakat, padahal ini satu sistem yang salah. Tentunya kalau saya menyalahkan lembaga keuangan yang sudah men-share data-data itu ke aplikasi mata elang yang kemudian menyebabkan satu pergerakan masyarakat untuk berbuat anarkis di jalanan dan melakukan peradilan jalanan. Solusinya tentu lembaga keuangan ini harus segera membenahi sistem. Itu pasti. Harus, kalau tidak mau ada korban lagi. Kemudian pihak kepolisian karena praktek-praktek debt collector ilegal dan praktek-praktek mata elang di jalan raya itu meresahkan, saya menghimbau kepada aparat kepolisian untuk melakukan patroli. Jangan sampai terjadi. Mereka ini ada kok di perapatan-perapatan, di mal-mal itu mereka ada. Hentikan mereka. Hentikan potensi pembegalan yang akan dilakukan mereka. Hentikan potensi intimidasi yang akan dilakukan mereka. Hentikan perampasan, hentikan potensi perampasan yang akan dilakukan mereka. Nah, kepada masyarakat, saya juga minta untuk masyarakat yang proaktif, adukan ke pihak kepolisian, kirim surat ke kepolisian, ke polres-polres tempat, gitu kan. Datangi, laporkan ini ada potensi pembegalan, ini ada potensi perampasan. Orang-orangnya ini yang berada di mal-mal, di perempatan-perempatan, laporkan. Buat tertulis, kalau perlu datangi fisik polres gitu. Karena hukum itu tidak bisa berjalan di ruang hampa, harus ada pergerakan dari masyarakat juga supaya polisi juga memiliki semacam legal standing untuk melakukan langkah-langkah itu, gitu kan. Jangan biarkan ini sendiri, jangan biarkan kemudian pengadilan jalan raya ini, Anda juga salah. Yuk kita perangi pembegalan-pembegalan di jalan raya, yuk kita perangi intimidasi. Insya Allah tahun 2026 ini kita hidup tanpa ada mata elang, kita hidup tanpa ada debt collector ilegal. Lantas bagaimana ketika perjanjian itu tidak ada akte fidusianya atau akte fidusianya itu cacat formil sebagaimana yang ada sekarang, yang sering saya temukan. Tiba-tiba ketika akan melakukan eksekusi gitu kan, ketika tiba-tiba akan menemui nasabah muncul akte fidusia. Ini yang problem-problem yang sering kita dapati. Ini jelas cacat hukum. Ini jelas cacat hukum dan tidak bisa diberlakukan akte fidusia itu. Jadi satu-satunya cara ya laporkan ke pengadilan. Dan jangan coba-coba mengambil kendaraan dari konsumen. Itu juga melanggar hukum.
Benar, dulu akte fidusia itu bisa digunakan untuk eksekusi, sifatnya eksekutorial. Sehingga ketika lembaga keuangan memiliki akte fidusia bisa langsung mengeksekusi ke nasabah. Namun setelah masyarakat merasa ada ketidakadilan dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, muncul peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 bahwa akte fidusia tidak bisa digunakan untuk eksekusi kendaraan. Sehingga ketika ada lembaga keuangan melakukan eksekusi secara mandiri kepada nasabah itu melanggar hukum. Jelas sekali di dalam putusan MK itu diatur bahwa akte fidusia tidak bisa digunakan untuk mengeksekusi atau sifatnya bukan eksekutorial.